Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayuhal muslimun, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awwal yang dikatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam lahir di bulan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, yang perlu kita ketahui dari makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Kita bersaksi bahwasannya baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah abdun wa rasuluh. Abdun adalah seorang hamba. Seorang hamba yang tidak patut untuk kita memalingkan satu ibadah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulun, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, fala yukadzab. Maka tidak boleh kita mendustakan segala syariat, segala datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, para ulama memaknakan dari syahadatu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, ada 4 perkara yang harus kita imani, yang harus kita wujudkan ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, memerintahkan kepada kaum mukminin untuk senantiasa mentaati baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Mana ayat ini? Kata para ulama tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak, yang tidak ada tawar-menawar lagi. Artinya, kalau seandainya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk kita melaksanakannya. Wajib untuk kita melaksanakannya. Maka inilah makna dari perintah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka wajib untuk kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian perkara yang kedua yang harus kita wujudkan ketika bersyahadat anna Muhammad Rasulullah adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan kepada kita. Larangan Nabi alaihi salatu wassalam, peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang telah mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW melarang, kemudian kita menjalankannya, mentaatinya, maka kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang kepada kalian seorang utusan, maka ambillah. Ambillah syariat yang datang dari Rasul kalian. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ambil. Dan apa yang Nabi alaihi salatu wassalam larang kepada kalian, maka tinggalkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap larangan yang Nabi alaihi salatu wassalam peringatkan kepada kita, maka wajib untuk kita meninggalkannya.
Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, perkara yang ketiga adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan segala apa yang dikhabarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terkhusus dalam masalah syariat ini, itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam berbicara dari hawa nafsunya. Terlahir dari hawa nafsunya. Namun Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan di dalam syariat ini, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa kabar-kabar, baik perkara yang masuk akal kita atau perkara yang tidak masuk akal, baik khabar yang sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya atau kejadian nanti pada yaumul qiyamah, maka wajib untuk kita membenarkannya. Kemudian yang terakhir adalah wa alla yu'badallahu bima syara'. Tidaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang baginda Nabi alaihi salatu wasallam syariatkan. Artinya segala ibadah yang kita laksanakan itu sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena setiap ibadah yang kita laksanakan, ketaatan yang kita laksanakan, tidak sesuai dengan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Maka setiap apa yang diada-adakan di dalam agama ini, ma laysa min, yang tidak ada datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam atau dalam syariat ini, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ayuhal muslimun ibadallah, oleh karena itu untuk kita mewujudkan 4 perkara ini, ketika kita beriman kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai rasul kita, utusan kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, kita mencintai Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Barakallahu fi wa lakum.